Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek ujian tengah semester dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelum saya masuk untuk mempresentasikan video saya, perkenalkan nama saya Chandra Prasetyo dengan NIM 471240060 berasal dari kelas 2C TKJ. Proyek yang saya bangun ini berfokus pada analisis perbandingan performa algoritma machine learning menggunakan tahapan machine learning life cycle secara utuh. Studi kasus yang saya angkat sangat relevan sekali dengan isu keamanan cyber, yaitu deteksi phishing website. Saya menggunakan dataset publik dari platform Kaggle yang dimana di dalam dataset saya ini berisikan lebih dari 20.000 data URL dengan berbagai fitur teknis. Tujuan utama dari permodelan ini adalah menciptakan sistem cerdas yang mampu mengklasifikasikan secara otomatis mana website yang aman dan mana website yang termasuk penipuan atau phishing. Jadi, kita langsung masuk ke dalam Google Colab untuk menjelaskan beberapa program sel di dalamnya. Oke, jadi kita bisa melihat di sini di dalam sel 1, yaitu import library dan load dataset. Tahapan pertama yang saya lakukan di program saya ini yaitu adalah data acquisition, yang dimana saya mengimpor beberapa library yang digunakan atau yang dibutuhkan dan memuat file dataset kita ke dalam program ini. Yang dimana dataset saya bernamakan dataset phishingweb.csv. Dan di sini terdapat output yang bertuliskan dataset berhasil dimuat, yang artinya program saya ini sudah melihat atau mendeteksi file dari dataset saya ini. Kemudian di sel kedua yaitu inspeksi struktur dan missing value. Di dalam sel 2 ini, saya menampilkan 5 baris pertama dari sebuah data, yang dimana dataset ini kita bisa lihat memiliki 30 fitur teknis di dalamnya. Contohnya panjang URL atau status penggunaan HTTPS. Jika kita mengecek beberapa jumlah data yang kosong atau missing value-nya, dataset ini tergolong sangat bersih dengan total 0 data kosong, sehingga kita tidak perlu melakukan tahapan imputasi data. Dan di bawahnya juga menampilkan ringkasan statistik untuk melihat rentang angka minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap fitur agar kita lebih memahami karakteristik data yang akan diproses nantinya. Oke, kemudian kita beralih ke sel 3. Di sel 3 ini yaitu exploratory data analysis atau EDA. Sebelum melakukan pemrosesan data, saya melakukan exploratory data analysis melalui visualisasi. Grafik pertama ini adalah distribusi target utama kita. Terlihat bahwa kelas min 1 atau phishing dan 1 itu aman. Jumlahnya sedikit dan tidak seimbang. Di mana situs yang aman memiliki jumlah data yang lebih banyak. Artinya variabel yang 1 ini memiliki nilai yang sangat banyak dibandingkan dengan min 1 atau variabel phishing ini. Selanjutnya adalah visualisasi heatmap korelasi. Di sini saya memetakan hubungan hubungan antara fitur numerik. Analisis ini sangat penting sekali untuk melihat apakah ada korelasi yang sangat kuat antara satu fitur dengan fitur yang lainnya atau dengan variabel target. Semakin pekat warna yang muncul, semakin kuat korelasi tersebut, ditandai seperti warna hitam merah pekat, biru pekat, dan orange pekat. Kemudian di visualisasi box pilot ini, visualisasi ini
berfungsi untuk mendeteksi data-data pencilan atau outlier, serta memahami outlier ini sangat membantu dalam menentukan teknik normalisasi di tahap selanjutnya nanti. Kemudian masuk di sel 4, yaitu pre-processing dan imbalance handling. Di sini adalah tahap yang sangat krusial atau sangat penting sekali, yaitu pre-processing. Ada 4 langkah utama yang saya lakukan di dalam sel ini. Yang pertama, pembersihan fitur dan encoding. Bisa dilihat pada potongan kode ini. Nah, saya mengubah label min1 menjadi 0 untuk mewakili kelas phishing. Kemudian, saya menghapus kolom indeks karena tidak memiliki korelasi prediktif atau tidak memiliki pengaruh di dalam program saya. Untuk pengubahan label min1 menjadi 0 tadi itu di dalam kelas phishing agar sesuai dengan format standar klasifikasi biner. Karena min1 itu dia bukan nilai biner, makanya dia diubah menjadi 0 untuk mengklasifikasikan bahwa kelas phishing atau URL yang bersifat phishing itu nilainya 0. Untuk web yang tidak terdeteksi sebagai phishing akan tetap diklasifikasikan menjadi 1. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah data splitting. Bisa dilihat pada potongan program ini. Data dibagi menjadi 80% untuk training atau percobaan dan 20%-nya lagi itu untuk testing atau pengujian. Saya menggunakan metode stratifikasi agar proporsi kelasnya itu tetap seimbang di kedua set data nanti. Lalu yang ketiga adalah fitur scaling atau normalisasi, bisa dilihat pada potongan program ini. Karena fitur-fitur kita tadi itu memiliki rentang nilai yang sangat berbeda-beda, saya menggunakan standar scaler ini untuk menormalisasikan datanya nanti itu. Langkah ini juga sangat penting sekali karena algoritma kita itu nantinya tidak membedakan atau tidak mendeteksi perbedaan terhadap fitur yang memiliki rentan angka yang lebih besar. Lalu keempat, ada tahapan handling imbalance. Bisa dilihat pada program ini. Mengingat jumlah situs aman lebih dominan dari data grafik tadi ini, saya merancang 3 skenario di dalam program saya ini untuk penyusunan data agar bisa dibandingkan. Yang pertama dengan baseline, yang dimana atau dengan data asli. Skenario pertama ini menggunakan data murni apa adanya sebagai kelompok kontrol. Kemudian yang kedua ada oversampling. Di skenario kedua saya ini, saya menduplikasikan data kelas minoritas atau data kelas phishing itu secara acak agar jumlahnya itu setara dengan kelas mayoritas atau URL aman. Karena data ancaman cyber itu umumnya langka, teknik ini membantu model mengenali pola ancaman tanpa membuang informasi dari situs yang aman. Kemudian ada skenario random undersampling. Di skenario ini, saya memangkas data kelas atau memotong data kelas yang sifatnya itu URL aman secara acak. Tujuannya untuk mengurangi data yang redundan
agar model itu bisa membuat batas keputusan yang lebih tegas. Kemudian masuk di sel 5, yaitu processing dan modeling. Di tahap ini, saya menggunakan 3 algoritma yang memiliki cara kerja berbeda untuk membandingkan performanya nanti. Yang pertama, ada algoritma logistic regression, yang dimana algoritma ini merupakan algoritma dasar yang bekerja dengan membuat garis pemisah matematis antara situs aman dan situs phishing. Model ini bisa dibilang sangat efisien secara komputasi. Kemudian yang kedua, yaitu random forest. Algoritma ini membangun ada banyak pohon atau keputusan dengan atau bisa kita bilang juga dengan decision tree, dan mengambil hasil mayoritas dari pohon-pohon tersebut. Keunggulan dari algoritma random forest ini, dia sangat stabil dan mampu menangani data yang sangat kompleks tanpa mudah terpengaruh oleh data yang abnormal. Kemudian yang ketiga, yaitu gradient boosting. Algoritma ini menggunakan pohon keputusan seperti random forest, tapi dibangun secara bertahap. Setiap pohon itu dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang terus meningkat. Melalui kode perulangan yang berjalan di layar ini, sistem secara otomatis melatih dan menguji ketiga algoritma tersebut ke dalam 3 skenario data yang sudah kita siapkan sebelumnya, sehingga menghasilkan total 9 kombinasi pengujian. Kemudian kita masuk ke sel 6, yaitu evaluasi dan kesimpulan. Di tahapan terakhir di program saya ini, ke-9 model yang telah dilatih tadi itu diuji menggunakan 20% data testing yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Karena tadi kita menerapkan 80% datanya itu untuk percobaan, kemudian di sel 6 ini kita menerapkan 20%-nya itu untuk pengujian yang sebenarnya. Kemudian di layar ini juga nantinya menampilkan tabel hasil matriks evaluasi. Agar lebih komprehensif, kita lihat perbandingannya melalui grafik di bawah ini. Nah, di grafik sebelah kiri ini, atau grafik perbandingan akurasi ini, terlihat sangat jelas sekali bahwa algoritma random forest secara konsisten menghasilkan nilai tertinggi di semua skenario dengan menembus angka 98,6%. Namun, untuk klasifikasi di bidang keamanan cyber, matriks yang paling kritikal ada di grafik sebelah kanan itu, yaitu recall. Kita harus meminimalkan risiko false negatif, yang dimana situs berbahaya itu gagal terdeteksi. Nah, pada grafik ini, random forest dengan skenario baseline atau dengan data asli menghasilkan nilai recall yang sangat tinggi, yaitu 0,991 atau 99,1%. Dari hasil pengujian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik manipulasi data seperti oversampling atau undersampling memberikan hasil yang kompetitif. Namun, untuk algoritma yang sangat kuat seperti random forest, fitur-fitur bawaan dari dataset itu sudah cukup representatif dan mampu memberikan performa paling maksimal tanpa memerlukan penyeimbangan data. Kemudian di eksperimen ini, di dalam program ini, membuktikan secara
secara jelas bahwa kombinasi algoritma random forest dengan database lain adalah arsitektur yang paling optimal untuk mendeteksi phishing website di dalam studi kasus yang saya pakai ini. Demikian presentasi analisis machine learning dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.